Long murbei. Jadi kemarin ada yang request pengen stek long murbei, sekarang saya mau stek. Nah, ini adalah ranting yang dari pohon murbei saya yang di belakang. Jadi indukannya usianya 3 tahun kurang lebih, mungkin lebih, dan sudah sering berbuah. Sekarang kita mau bikin stekan ini. Jadi steknya ini taruh di sini dulu, di meja hidroponik yang kosong. Nah, stek ini nanti saya potong-potong kira-kira per stekan 1,5 jengkal. Di sana sudah ada stekan long murbei, tapi ini saya mau kasih lihat caranya. Oke, jadi stay tune. Jadi saya sudah punya 4 stek batang murbei. Yang aturan pertama adalah pastikan batangnya sudah tua, pasti gelap seperti ini ya. Kalau sudah tua itu gelap. Terus yang kedua, jangan pernah stek murbei yang seperti ini. Jadi dia nggak ada kuncup-kuncup yang saya maksud tuh kuncup-kuncup seperti ini nih. Nah, jadi nggak ada calon tunas itu jangan di stek, karena nanti tidak ada yang akan ditumbuhkan karena nggak punya. Ini kan nggak punya, nggak ada sama sekali. Nah, ini kita nggak gunakan. Kemudian yang ketiga, kalau dia punya ranting sekunder, jadi kan ini batang primer, terus ini ranting sekunder. Terus kalau rantingnya ini keluar ranting lagi, nanti dia jadi ranting tersier. Kita hilangkan ranting tersier, kemudian kita sisakan batang sekunder. Kemudian kita juga siapkan gunting untuk memotong daunnya ini. Jadi daunnya kita potong separuh. Kemudian panjang dari ranting sekundernya juga kita potong separuh. Untuk apa? Untuk mengurangi penguapan, dan batang ini akan berpikir, oke, saya sekarang harus menumbuhkan akar, begitu ya. Oke, kemudian step selanjutnya, ini adalah bahan-bahan yang harus kita siapkan kalau kita mau bikin stekan long murbei. Yang pertama adalah batang murbei itu sendiri. Kita nggak perlu ngerendam di air karena saya kali ini mau pakai sistem stekan, terus saya taruh di NFT hidroponik saya. Terus yang kedua, kita siapin pot. Jadi saya punya pot-pot kecil. Ini potnya. Kemudian kita siapkan tanah yang gembur, bisa pakai tanah kompos, bisa pakai tanah dicampur dengan kokopit. Nah, sekali ini saya pakainya sekam bakar karena sekam bakar itu steril yang pertama. Terus yang kedua juga mudah kalau diaplikasikan ke hidroponik, jadi dia tidak membusuk dan tidak amat sangat basah seperti kokopit. Jadi lebih enak pakainya. Dan dia juga nyimpan air lebih banyak karena stek nanti tidak boleh kering ya tanahnya. Tanahnya tidak boleh kering, dan kita harus benar-benar kencang banget nancepnya di tanahnya. Jadi nggak ada rongga antara batang sama tanah. Kita langsung aja. Jadi nanti kita masukin semua stekannya ke situ dan dikasih tanah. Sudah jadi. Nah, ini sekam bakarnya, terus dia harus dipadetin. Jadi bener-bener nanti antara batang-batang itu nggak ada rongga. Dan ini adalah tunas yang nanti akan keluar
tunas baru. Kemudian nanti daun-daun ini akan rontok. Kemudian kalau daun-daunnya udah pada rontok semua, itu mengindikasikan sebentar lagi akan berakar. Kalau menurut pengalaman saya. Nah, karena punya saya itu, saya treatment pakai cara NFT hidroponik seperti itu. Jadi ini sudah ada contoh yang tunasnya sudah keluar daun. Tapi yang batang ini memang tidak ada daunnya. Jadi cuman batang saja tapi dengan tunas-tunas. Nah, yang ini nih, yang kecil, ini sebentar lagi mau keluar. Ada beberapa lagi di sana. Kita lihat ke sana. Nah, ini udah ada beberapa yang keluar tunas, yang lainnya masih OTW. Nanti kira-kira sekitar 2 bulan atau 1 bulan dia akan keluar akar dari bawah sini. Nih, dari bawah sini. Kalau sudah keluar dari bawah pot akarnya, berarti dia sudah siap di transplantasi ke tanah. Saya mau kasih lihat stekan Long Mourbey saya yang sudah jadi dan sudah mengeluarkan daun-daun baru. Ada di sebelah sini. Nah, ini dia pohonnya. Ini yang sebelah sini baru mau keluar daun lagi. Ini sekitar 3 bulan yang lalu saya steknya. Cukup mudah kan? Kalau Anda sekalian nggak ada sistem hidroponik di rumah, setelah kita nanam di dalam pot, stekannya harus ditaruh di tempat yang teduh. Kalau pakai sistem hidroponik, dia kena panas seperti itu nggak apa-apa. Karena saya sudah sering stek. Saya stek rosemary, saya stek lavender seperti ini. Ini juga nggak masalah kena panas. Dia sudah berakar ini, lavendernya sudah berakar. Stek mawar nggak masalah kalau kena panas, kalau kita pakainya NFT hidroponik. Kalau enggak, kita taruh di tempat yang shading, yang nggak kena sinar matahari, dan dia selalu adem. Jadi paling ditaruh di ujung-ujung rumah. Oke, sekian tips dari Kartika Farm. Thanks for watching. Selamat menanam.